Pada kesempatan kali ini kita akan belajar sistem bilangan real. Namun sebelum masuk ke sistem bilangan real, kita akan mengilas sedikit tentang himpunan. Kita masuk dari definisinya. Himpunan itu adalah kumpulan objek yang memenuhi sifat-sifat tertentu. Di sini dua kata ini adalah kata kuncinya, yaitu kumpulan objek dan sifat-sifat tertentu ya. Dan kumpulan objek di sini merupakan objek bebas, terserah apa saja, bisa apa saja. Lalu di dalam himpunan ada beberapa istilah-istilah yang kita harus tahu, seperti himpunan semesta. Itu berarti himpunan yang memuat semua objek yang sedang kita bicarakan. Lalu biasa disimbolkan dengan S besar. Lalu selain itu ada yang namanya disebut elemen. Elemen ini adalah objek tadi. Elemen ini adalah objek dan disimbolkan dengan seperti ini. Lalu ada yang disebut dengan himpunan kosong. Kita akan menggunakan simbol seperti ini. Lalu dalam penyajiannya, himpunan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan meregister anggota-anggotanya dengan menuliskan satu persatu anggotanya. Ini seperti contohnya ya. Lalu cara kedua dengan mendefinisikan anggotanya. Ini contohnya. Ini dibaca X elemen A, di mana X itu adalah bilangan bulat non negatif kurang dari 8. Selanjutnya ada istilah yang namanya himpunan bagian atau subset. Dengan penulisan biasa seperti ini ya. Ini artinya bisa dibaca B, anggota B di dalam A. Berarti semua anggota B ini juga merupakan anggota dari A ya. Lalu selanjutnya ada yang namanya himpunan kuasa, yaitu adalah himpunan dari semua himpunan bagian. Misalkan tadi ini yang dari himpunan A, himpunan kuasanya itu adalah ini. Kita tinggal membuat himpunan-himpunan bagian dari himpunan A ya, elemen-elemen himpunan A. Di sini kan A 4, 7, 8. Himpunan kuasanya ada 4, 7, 8, 47, 48, 78, dan 478. Dan jangan lupa ditambahkan dengan himpunan kosong. Lalu berhubungan dengan relasi di himpunan ada 4 relasi, yaitu berpotongan jika antara himpunan A dan B terdapat elemen yang sama. Ini kalau kita gambar di diagram mungkin seperti ini ya. Relasi nomor 1 inilah semesta, himpunan A, himpunan B. Mereka berpotongan ya. Lalu 2 saling lepas. A dan B dikatakan saling lepas jika A dan B tidak terdapat elemen yang sama. Kalau di diagram mungkin kita bisa gambar seperti ini ya. A, B. Di sini ada elemen-elemen A, lalu sini ada elemen-elemen B, di sini juga tadi ya. Di sini ada elemen dan elemen A dan juga
elemen B. Lalu ada relasi sama jika elemen himpunan A dan B itu sama. Lalu ada ekuivalen jika jumlah elemen A itu sama dengan jumlah elemen di B. Jadi yang sama ini kalau elemennya sama, kalau ekuivalen berarti jumlah elemennya yang sama ya. Lalu selanjutnya operasi yang ada di himpunan itu ada 4, ada irisan. Yang perlu kita tandai di sini adalah kata kuncinya ya. Berarti kalau irisan itu himpunan yang anggotanya dari elemen A dan B. Ini kata sini dan ya. Dan kalau kita misal gambarkan, misal ini semesta, terus ini A, ini B. Ingat di sini ada kata dan ya, berarti dia harus ada di A dan dia juga harus ada di B. Berarti kalau di diagram ini di bagian yang berpotongan ini, karena dia harus ada di A dan juga harus ada di B. Nah, ini simbolnya bisa lihat sendiri. Lalu ada yang namanya gabungan. Gabungan ini kata kuncinya itu atau. Jadi kalau gabungan elemennya ada di A atau ada di B, berarti tidak mesti ada di keduanya, bisa ada di salah satunya saja. Jadi kalau di diagram mungkin seperti ini ya, misalnya A, ini B, berarti yang ini. Lalu selisih dua himpunan itu berarti kalau saya tulis himpunan A dikurang himpunan B, itu berarti semua himpunan A tanpa himpunan B. Berarti kalau misalnya dia saling berpotongan seperti ini, dan ini A, ini B, berarti yang dia elemen A tanpa elemen anggota dari elemen B, berarti ini yang berpotongan ini tidak termasuk. Lalu ada komplement, ini adalah di luar dari himpunan A tapi masih dalam semesta. Jadi misal kalau ada seperti ini semesta ya, ini himpunan A komplement berarti yang di luar sini ya, di luar dari himpunan A. Oke, itu tadi operasinya. Lalu selanjutnya kita masuk ke sistem bilangan real. Dan tadi itu merupakan sekilas saja ya, sedikit tentang himpunan. Kita mesti tahu beberapa hal yang nanti akan kita gunakan di pembelajaran selanjutnya. Lalu di sistem bilangan real itu apa? Ya, bilangan real kita mulai dari definisinya lagi. Bilangan real itu bilangan yang meliputi bilangan rasional dan irasional. Nah, bilangan rasional itu apa dan bilangan irasional itu apa? Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Sementara irasional sebaliknya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Kenapa? Sebenarnya ini ada hubungannya dengan bilangan desimal. Jika kita perhatikan, bilangan desimal itu pasti kalau dibuat dalam desimal itu pasti akan
bilangan di belakang komanya itu pasti akan mengulang suatu bilangan pecahan. Nah, sedangkan bilangan irasional ini kalau dirubah dalam bentuk desimal, misal pi ya, pi itu adalah bilangan irasional, itu nilainya 3,14 dan seterusnya. Ini angka desimal di belakang koma ini tidak memiliki pola atau tidak memiliki pola pengulangannya. Sementara kalau di rasional, kalau kita rubah ke bilangan desimal, itu akan selalu memiliki pola pengulangan. Misal setengah itu pasti sama dengan 0,5, 0, 0, 0, 0. Ini nolnya terus berulang. Lalu untuk lengkapnya kita bisa lihat di sini. Ini juga simbol-simbol yang mungkin teman-teman akan sering gunakan ya ke depan. N itu simbol dari bilangan asli. Bilangan asli adalah himpunan terkecil dari sistem bilangan real yang paling sederhana ya. Terus setelah itu ada bilangan bulat. Bilangan bulat ini dia memuat bilangan negatif juga ya. Bilangan negatif ini. Kalau bilangan asli itu kita mulai dari 1 dan seterusnya, tidak memuat bilangan negatif. Jadi bilangan asli di sini, semua anggota bilangan asli pasti merupakan anggota bilangan bulat. Karena dalam bilangan bulat juga ada bilangan positif ya. Lalu bilangan rasional. Nah, di dalam bilangan bulat ini tidak mengandung anggotanya tidak ada pecahan ya. Nah, sedangkan di bilangan bulat, bilangan rasional ini semua dari negatif. Semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ya, tapi B nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi bilangan rasional itu memuat semua elemen dari bilangan bulat juga. Kenapa? Karena bilangan bulat itu tetap kita bisa tuliskan dalam bentuk pecahan. Misalkan 2 itu bisa kita tulis dalam bentuk 2/1 ya. Jadi bilangan bulat itu masuk dalam bilangan rasional. Dan bilangan real itu adalah semesta yang di atasnya. Berarti bilangan real itu bilangan irasional ditambah dengan bilangan rasional ditambah dengan bilangan irasional. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan bilangan real sebagai himpunan semesta kita. Jadi kita tidak akan keluar dari yang namanya sistem bilangan real ya. Oh iya, ada satu yang namanya bilangan hayal ya, atau teman-teman sering mungkin dengar pernah dapat di SMA, bilangan hayal atau bilangan kompleks ya. Itu biasanya minus akar 2 minus akar 4 misalkan. Karena akar 4 tidak ada ya. Akar 4 itu kan semua bilangan yang berpangkat 2 itu pasti hasilnya positif. Misalkan minus 2 dikali minus 2 itu pasti hasilnya 4, tetap 4. Minus 2 pangkat 2 ini berarti ya. Makanya di sini hasil dari akar minus 4 ini merupakan bilangan kompleks, dan ini bukan merupakan bahasan kita di matematika dasar ini ya. Kita hanya bermain di bilangan real ya. Oke. Selanjutnya di
sini ada sifat-sifat bilangan real. Di sini sebenarnya hanya menjabarkan dari apa yang kita selalu pakai ya dari SD, SMP, hukum-hukum penjumlahan dan perkalian. Di sini kita akan berkenalan dengan nama-nama sifatnya yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Bilangan real itu memenuhi sifat aljabar terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Lalu bagaimana dengan pengurangan dan pembagian? Sebenarnya pengurangan itu bisa kita artikan penjumlahan dengan bilangan negatif ya. Lalu perkalian itu bisa kita interpretasikan sebagai perkalian dengan pangkat minus ya, misal seper x ya. Lalu di sini kita sifat-sifatnya. Pertama, tertutup. Tertutup di sini maksudnya jika dijumlahkan atau dikalikan sebuah bilangan real, itu pasti hasilnya bilangan real juga. Misal 2 tambah 3. 2 kan bilangan real ya. 2 dan 2 tambah 3. 2 dan 3 di sini tuh elemen real kan ya. Nah, hasilnya itu kan 5. Nah, 5 juga sini adalah elemen real. Nah, pasti selalu seperti itu. Begitu juga terhadap perkalian. Jika kedua bilangannya elemen real, pasti hasilnya elemen real, tidak akan keluar dari bilangan real ya. Lalu komutatif. Komutatif ini artinya jika dibolak-balik hasilnya akan sama ya. Berarti 2 tambah 3 misalnya itu akan sama dengan 3 tambah 2. Atau perkalian 2 kali 3 itu sama dengan 2 kali 3. Dan selanjutnya asosiatif, distributif, identitas, inverse. Identitas dulu. Identitas di sini maksudnya pada operasi penjumlahan dan perkalian di bilangan real itu pasti ada suatu bilangan kalau dalam penjumlahan yang jika dijumlahkan itu akan menghasilkan diri sendiri. Kalau di penjumlahan kita kenal 0 ya. Nah, kalau di perkalian itu kalau dikalikan akan menghasilkan diri sendiri. Itu di perkalian kita kenal 1. Apapun dikali 1 akan menghasilkan dirinya sendiri. Begitu juga dengan penjumlahan. Apapun yang dijumlahkan dengan 0 pasti hasilnya diri sendiri. Lalu inverse itu artinya jika bilangan real di sistem bilangan real, apapun bilangannya pasti terdapat bilangan yang jika dilakukan operasi terhadapnya akan menghasilkan identitas. Jadi ini berkesinambungan ya. Nah, kalau di penjumlahan, operasi penjumlahan itu kita kenal bilangan minus. Berarti A kalau misalkan minus 2 maaf misalkan 2 itu berarti mempunyai inverse minus 2, itu akan menghasilkan identitasnya itu 0 ya. Kalau di perkalian berarti pangkat minus 2 misalkan dikali dengan 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 di sini tuh 1/2 ya.
2 kali 1/2 itu akan menghasilkan 1 identitas dari perkalian. Oke, selanjutnya di sistem bilangan real ada sifat-sifatnya. Tadi sudah dengan sifat aljabar. Lalu selanjutnya ada sifat urutan. Nah, sifat urutan di sini artinya di dalam sistem bilangan real itu pasti bisa diurutkan dari kecil ke besar ya, pasti bisa diurutkan. Lalu selanjutnya ada yang namanya sifat kelengkapan. Nah, sifat kelengkapan ini berhubungan dengan garis bilangan real. Garis bilangan real di sini maksudnya jika bilangan real itu dinyatakan dalam garis, pastilah garisnya itu tidak berlubang. Tanda berlubangnya di sini dalam tanda kutip ya. Jadi maksudnya kalau kita buat garis seperti contohnya di sini, pasti di semua titiknya ini bisa diisi dengan bilangan real ya. Pasti semua titik yang ada di garis ini mengandung bilangan real ya. Lalu kalau sebaliknya bilangan real, kalau kita tahu bilangan real, kita juga bisa mencari titiknya di garis bilangan real. Misalnya kita punya angka 2, berarti dia akan berada di sini ya. Kita bisa tarik ke garis bilangan real gitu. Nah, di sistem bilangan real itu kita akan mengenal yang namanya interval atau selang. Interval atau selang di sini berarti garis bilangan real yang paling sedikit 2 bilangan real dan semua bilangan yang terletak di antaranya ya. Jadi misalkan saya punya 2 bilangan real, misalkan 2 dan min 1, 2 bilangan real min 1 bilangan real. Jadi kalau kita garis di garis bilangan, misalkan ya, di sini minus 1, di sini 2. Nah, selang itu maksudnya dari 1 sampai 2 ini ya. Gitu. Nah, lalu di selang sendiri ada beberapa notasi. Interval terbuka itu ditandai dengan kurung biasa ya. Ini artinya kalau A dan B di kurung biasa interval, berarti A dan B nya itu tidak termasuk dalam himpunan ya. Jadi kalau misalkan kayak tadi ini saya tulis 1,2, ini berarti 1 dan 2 nya itu tidak masuk dalam himpunan. Nah, selanjutnya ada interval tertutup. Interval tertutup berarti ini kalau A dan B adalah intervalnya, berarti dia masuk di dalam himpunannya. Jadi kalau misalkan 1 dan 2 tadi saya kurung siku, ini berarti 1 dan 2 masuk ke dalam himpunannya ya. Nah, ini contoh lebih jelasnya. Terus lalu kalau digambarkan di dalam garis bilangan real itu interval terbuka kita bisa simbolkan dengan
bulatan tidak penuh ya. Bulatan tidak penuh ya. Lalu selanjutnya interval tertutup, kalau di garis bilangan berarti dia satu bulatan penuh. Sekian saja untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.